Seperti apa Anda melihat stance dari The Fed yang masih tetap mempertahankan suku bunga acuannya, di satu sisi inflasi juga ternyata masih jauh dari target 2%. Ya, saya kira memang, stance kebijakan The Fed ini sangat, terlihat bahwa The Fed, masih ingin mengejar untuk menurunkan inflasi yang, berada di luar target dari The Fed itu sendiri. Sehingga, eee, apa yang dilakukan oleh The Fed sebenarnya konsisten dengan apa yang mereka, sampaikan di beberapa bulan yang lalu yang mengatakan bahwa arah kebijakan The Fed setidaknya sampai dengan akhir tahun ini memang masih akan relatif hawkish. Karena kalau kita lihat, beberapa target, baik itu inflasi maupun misalnya target, pengangguran itu masih berada di luar perakiraan. Sehingga, saya kira, apa yang dilakukan oleh The Fed ini melanjutkan konsistensi apa yang mereka lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Ditambah kalau kita lihat faktor global saat ini misalnya, faktor, kenaikan harga komoditas terutama misalnya minyak, itu juga kemudian bisa menyumbang, kenaikan, inflasi di dalam negeri di Amerika Serikat. Sehingga ini yang kemudian, diantisipasi oleh The Fed dan semakin menguatkan bahwa, stance kebijakan hawkish The Fed masih akan, dipegang setidaknya sampai dengan akhir tahun ini dan, berpeluang gitu ya, akan, berlanjut di tahun depan meskipun, peluang untuk kenaikannya relatif lebih sedikit jika dibandingkan tahun ini. Oke, jadi stance-nya kemungkinan juga akan higher for longer ya Pak Yusuf. Saya kan ke Pak Farul, seperti apa tanggapan Anda terkait dengan sikap The Fed yang masih mempertahankan suku bunga acuannya di saat inflasi yang ternyata masih sulit untuk ditaklukkan? Iya, pada dasarnya Mbak, kalau kita lihat, The Fed tidak menaikkan, suku bunganya pada bulan September, itu sebenarnya kalau kita lihat itu merupakan sebuah, tanggapan bahwa pada trennya itu sebenarnya dari awal tahun sampai ke tahun ini, itu tren daripada inflasi US itu memang menurun. Tapi kemarin-kemarin itu ekspektasi market itu sangat gung ho, sangat tinggi sekali terkait dengan penurunan tingkat suku bunga The Fed di tahun 2024. Nah, dengan tidak adanya perubahan di bulan September ini, kita lihatnya sebenarnya yang penting itu bukan Fed yang tidak berubah pada September ini, Mbak. Yang paling penting itu kita lihat perubahan dari dot plot, dari forecast Fed Fund Rate sendiri yang dikeluarkan oleh The Fed ini, di mana dot plot untuk tahun 2023 ini tidak berubah, yaitu berada di antara 5,5 sampai 5,75%. Ya, lalu juga ya, yang menariknya itu sebenarnya itu kalau sisi hawkish-nya itu terlihat pada forecast dot plot di tahun 2024. Median dot plot untuk Fed Fund Rate di tahun 2024 itu naik drastis, Mbak. Dari sebelumnya di 4,6%, yakni itu yang ada merupakan dot plot bulan Juni, di September sekarang naik ke 5,1%. Ini menunjukkan seperti ini, bahwa pasar yang tadinya mengekspektasikan penurunan tingkat suku bunga di tahun 2024 itu bisa dalam, ini tidak jadi dalam. Penurunannya shallow saja. Karena itu kita lihat ini merupakan langkah yang hawkish dari The Fed yang menguatkan pandangan bahwa peperangan terhadap inflasi ini belum selesai dan pasar harus ready bahwa interest rate ini masih akan higher for longer. Hmm. Kira-kira seperti itu. Apakah hal ini juga yang membuat pelaku pasar kecewa dengan langkah-langkah The Fed ke depannya dengan mengisyaratkan masih akan menaikkan suku bunga acuan hingga tahun depan, Pak Fahrul? Suku bunga The Fed diindikasikan masih akan naik sampai bulan November, ada satu kali lagi, dengan ekspektasi penurunan di tahun depan, Mbak, ada di dot plotnya. Yang mungkin membuat pasar itu kecewa adalah pasar itu sebelumnya berpikir turun tahun depan itu bisa drastis. Bulan lalu, ekspektasi pasar yang tercermin di Fed Fund Futures melihat Fed Fund Rate akhir tahun 2024 itu ada di 4%. Sementara dot plot ada di 4,6, pasar itu udah lebih bullish daripada The Fed, dan ternyata dot plot barunya itu digeser ke atas lagi sama The Fed, yang menunjukkan bahwa The Fed ingin bilang kepada market, please jangan terlalu expect inflasi ini gampang turun. Ikut dengan saya, expect inflasi ini naik, dan berarti itu pemotongan tingkat suku bunga di tahun 2024 itu tidak akan terjadi dalam. Ini yang memaksa saat ini
pasar keuangan seluruh dunia untuk adjust. Dan inilah yang menyebabkan tren currency di berbagai macam negara emerging market saat ini sedang mengalami pelemahan.